Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Autotailing. Sekarang kita kedatangan mobil Toyota Kijang Innova. Mobil ini datang dalam keadaan yang tidak begitu parah dan kondisinya masih terbilang cukup baik. Apalagi cat bodi mobilnya juga warnanya cerah, fresh dan tidak membosankan. Karena warna Innova kali ini biru dan kondisinya pun seperti ini. Banyak sekali kerak-kerak serta baretan-baretan halus yang membuat tampilan cat bodi mobil terlihat kusam dan buram. Setelah selesai pengecekan, lanjut ke proses undercarriage detailing. Undercarriage detailing yang pertama ini kita menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar. Tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran dan juga noda-noda yang ada di kolong kaki-kaki mobil. Pada penyemprotan ini kita semprot seluruh bagian kolong kaki-kaki termasuk sasisnya hingga ke bagian dalam-dalamnya. Karena biasanya terdapat banyak sekali pasir dan juga kotoran-kotoran yang menempel. Kotoran-kotoran yang ada di kolong dan kaki-kaki mobil ini jika tidak segera dibersihkan, lama-kelamaan bisa menimbulkan karat ataupun terjadinya korosi. Selain itu, tampilannya juga kurang maksimal jika kolong kaki-kaki mobil terlihat kotor. Dan next, sekarang lanjut ke proses detailing. Setelah kita bersihkan menggunakan high pressure, nanti akan kita lanjutkan menggunakan cairan degreaser untuk menghancurkan kerak-kerak yang menempel di kolong kaki-kaki mobil. Setelah kita degreaser seluruh bagian kolong dan kaki-kakinya, lanjut ke proses shampoo agar hasilnya jauh lebih bersih serta membersihkan sisa-sisa noda pembersihan yang tertinggal. Dan sekarang lanjut lagi ke proses dekontaminasi yang pertama. Proses dekontaminasi yang pertama ini tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran maupun noda dan residu yang ada di seluruh bagian bodi mobil. Sebelum kita lanjut ke proses polish body, karena kotoran-kotoran yang menempel pada bodi mobil ini jika tidak dibersihkan terlebih dahulu bisa mengganggu jalannya proses polish body. Bukannya malah kinclong, malah bisa menimbulkan baretan-baretan halus. Dan sekarang lanjut ke proses pembongkaran interior. Untuk pembongkaran interior ini kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar dan juga trim-trimnya. Pembongkaran ini tujuannya untuk bisa membersihkan kotoran dan juga noda secara lebih detail dan juga menyeluruh hingga ke bagian dalam-dalam pada lantai dasar mobil. Setelah kita angkat, mulai terlihat banyak sekali pasir dan juga noda-noda maupun sisa makanan yang ada di lantainya. Kotoran-kotoran ini jika tidak dibersihkan bisa mengundang serangga dan juga menimbulkan bau apek pada interior mobil. Apalagi lantai dasar itu juga kadang lembab. Jika dibiarkan bisa memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi. Dan next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada karpet dasar. Untuk karpet dasar mobil ini kita cuci bersih seluruh bagian karpet dasar termasuk alas kaki. Pembersihan yang pertama kita gunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak kotoran dan juga noda-noda yang ada di serat karpet dasarnya. Setelah kita ekstrak hingga keluar dan bersih, lanjut ke proses shampoo agar wangi dan juga tidak ada kotoran yang tertinggal.
Dan next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada jok mobil. Pada bagian jok mobil Innova ini, karena dia masih ori dan terbuat dari bahan kain maupun bludru, jadi pada proses pembersihan ini kita menggunakan tornador saja. Pembersihan menggunakan tornador ini tujuannya agar mengangkat kotoran dan juga noda-noda secara maksimal, serta tidak akan menimbulkan kerusakan pada jok mobil. Karena jok bludru seperti ini biasanya beresiko serabutnya banyak sekali yang rontok. Next, lanjut ke proses pembersihan pada trim-trim serta seluruh bagian dashboard. Pada proses pembersihan ini kita menggunakan all purpose cleaner dan juga magic sponge untuk mengangkat kotoran dan juga noda yang ada di permukaan kulit maupun trim. Next, sekarang lanjut lagi ke proses pembersihan pada lantai dasar. Pada bagian lantai dasar mobil ini kita shampoo dan juga kita sikat hingga benar-benar bersih. Kemudian dilanjutkan dengan vakum. Kotoran-kotoran yang ada di lantai ini kita angkat seluruh bagiannya hingga ke sela-sela yang terdalam. Kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar ini bisa memicu timbulnya karat serta menimbulkan bau apek jika tidak dibersihkan. Pada proses pembersihan lantai dasar mobil ini kita harus lakukan dengan detail, teliti, serta hati-hati karena banyak sekali pengkabelan kelistrikan maupun sensor-sensor dan juga soket yang tertanam di lantai dasarnya. Dan sekarang lanjut lagi ke proses pemasangan interior. Pada proses pemasangan interior ini kita pasang kembali seluruh bagian interiornya, mulai dari jok, karpet dasar dan juga trim-trim secara presisi dan benar. Karena pemasangan interior ini jika salah sedikit saja maupun salah satu klip yang tidak terpasang ataupun baut yang kendor maupun miring, maka bisa jadi timbul suara-suara yang aneh dan juga oblak pada saat mobil dikendarai. Dan lanjut ke proses polish body yang pertama, yaitu step compounding. Tujuannya untuk menghilangkan jamur dan juga baratan-baratan halus yang ada pada seluruh bagian bodi mobil, agar warna dari tampilan cat bodi mobil makin keluar dan juga glossinya makin muncul. Biasanya pada proses step pertama compounding ini kita lakukan berulang kali, tergantung dari kondisi dan juga masing-masing seberapa parah mobilnya.
Next, sekarang lanjut ke proses step kedua, yaitu proses polishing. Proses polishing ini tujuannya untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menyempurnakan hasil polesan sebelumnya, yaitu step pertama. Setelah step kedua nantinya akan jauh lebih glossy serta menghilangkan cacat minor atau baretan halus yang biasanya tidak bisa dihilangkan tanpa step kedua. Dan next, setelah selesai proses polishing, sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran, residu maupun sisa oksidasi akibat proses pemolesan dan pembersihan. Tujuannya agar jauh lebih terlihat hasilnya serta kita bisa mengoreksi apakah polesannya sudah benar-benar matang atau belum. Dan next, sekarang lanjut ke proses finishing, yaitu glass coating. Proses glass coating ini tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas kepada kaca mobil agar kaca jauh lebih minim dari timbulnya jamur serta meningkatkan visibilitas kita saat berkendara. Glass coating ini sangat baik digunakan pada saat malam hari dan juga kondisi musim hujan seperti ini. Dan untuk bodi mobil akan kita proteksi juga menggunakan wax dari Maguire. Proteksi wax ini tujuannya untuk menghilangkan cat bodi mobil serta memberikan efek hidrofobik juga. Jadi melindungi lapisan cat bodi mobil kurang lebih selama 1 hingga 3 bulan.
Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Toyota Kijang Innova ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pekerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar bawah atau WA saya langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan see you next time.